فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Qalat asy-syaikh Abdullah wafaqahu ta'ala, aktsaru ahli an-nari an-nisa'u. Mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya datang juga beberapa hadis bahwasanya wanita juga mayoritas penghuni surga. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya setiap laki-laki dari penghuni surga akan membawa dua istri dari nisa'ud dunya, dari wanita dunia. Maka di sana ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya di surga juga banyak wanita dari kalangan bidadari, dari kalangan hurul ain. Jadi di surga juga banyak para wanita dari kalangan hurul ain. Ada juga yang mengatakan bahwasanya di surga juga banyak wanita karena wanita itu memang jumlah mereka jauh lebih banyak dari laki-laki, sehingga di neraka juga mayoritas wanita, di surga juga mayoritas wanita. Karena saking banyaknya jumlah wanita di neraka itu juga paling banyak. Di surga juga mereka juga banyak karena memang jumlah wanita secara keseluruhan total jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Namun di sini akan disebutkan bahwasannya Nabi SAW melihat dan menilik ke neraka dan beliau menjumpai di sana mayoritasnya banyak sekali penghuninya adalah dari kalangan para wanita. Adapun wanita di surga, seandainya mereka banyak, karena wanita di surga juga banyak bidadari, bukan dari manusia. Tapi kalau yang di neraka sudah pasti itu manusia semua, jin dan manusia semua. Adapun di surga, kalau seandainya wanita itu ada sangat banyak sekali, itu karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan bidadari. Bidadari bukanlah makhluk yang ada di dunia. Jadi tetap hadis-hadis seperti ini tetap menjadi ancaman bagi para wanita. Walaupun seandainya faktanya nanti di surga juga wanita banyak,
baik itu dari kalangan bidadari maupun dari kalangan wanita dunia. Juga di surga banyak sekali wanita, sebab rata-rata laki-laki di surga memiliki 70 istri, sehingga perbandingannya sangat jauh, lebih ramai wanita daripada laki-laki. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fil mujallad al-awwal safhah 583 haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisaa'u yakfurna qila yakfurna billahi qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperlihatkan pada neraka. Uridun nar, an-nar sebagai maf'ul bi kedua, dhamir tu sebagai naibul fa'il, maf'ul bi pertama. Aku diperlihatkan kepada neraka. Ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Mereka banyak berbuat kufur. Maka ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah mereka itu banyak kufur kepada Allah, kufur akbar? Qala, kata Rasulullah SAW, bukan. Tapi lebih banyak lagi kufur asghar, yaitu kufur nikmat, yakfurnal ashira. Mereka durhaka, mereka mengkufuri suami. Ada banyak sekali jenis kufur nikmat terhadap suami. Kufur terhadap suami itu ada banyak sekali, sehingga menjadikan wanita itu banyak masuk neraka adalah karena keburukan mereka terhadap suami mereka. Salah satunya adalah kufrul ashir, durhaka dan juga ingkar terhadap suami. Di antara bentuk kufur terhadap ashir adalah ketika engkau memiliki suami yang baik, suami yang mengajakmu kepada kebaikan, namun kau tidak berhasil mentaati dia. Sebagaimana yang dulu pernah kita sebutkan, itulah kondisi wanita yang paling buruk, berada di bawah laki-laki yang baik, tapi tidak mau berusaha memperbaiki diri. Kondisi suaminya yang baik tidak berhasil menyelamatkan dia. Padahal wanita itu tabiatnya dibawahi, tabiatnya itu dipimpin. Ketika memiliki pemimpin yang baik tidak berhasil menjadikannya baik, ini menunjukkan betapa liarnya, betapa buruknya. Dan juga wayakfurnal ihsan, mereka juga banyak kufur terhadap kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara wanita itu selama sepanjang masa, ad-dahr sepanjang masa, selama berada di sisimu kamu berusaha baik. Tsumma ra'at minka syai'an, kemudian sekali saja dia melihat darimu dikiranya keburukan, bukan kok buruk, tapi dikiranya buruk. Langsung serta merta dia mengatakan ma ra'aitu minka khairan qattu, dia bilang aku enggak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali, padahal selama ini baik. Tapi sekali melihat ada keburukan atau sekali mengira ada keburukan, langsung dihanguskan semua seluruh kebaikan-kebaikan selama ini. Inilah yang menjadi malapetaka bagi para wanita, sehingga mereka terjerumus ke dalam neraka karena banyaknya kufur terhadap suami, banyaknya kufur terhadap kebaikan, baik itu kebaikan dari mertua, kebaikan dari menantu, kebaikan dari keluarga suami, kebaikan dari semua kebaikan. Jadi yakfurnal ashira ini khusus durhaka terhadap suami.
Wa yakfurnal ihsana, ini umum, kufur terhadap ihsan secara umum. Ini menjadi sebab utama wanita itu masuk ke dalam neraka. Semua ini dikarenakan ghalabatul hawa. Mereka itu sering dikuasai oleh ego, sering dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga membutakan dari kebenaran dan dari fakta. Orang kebenaran, faktanya itu selama ini baik, kok terus dia bilang saya gak pernah melihat, itu jelas dusta. Oh, selama ini diperbaiki, selama ini diberikan kebaikan, kok tiba-tiba bilang saya gak pernah melihat kamu itu baik. Ini jelas hawa nafsu, egonya membutakan matanya. Oh, selama ini dia melihat dengan mata kepalanya orang yang ada di depannya itu baik, tiba-tiba pas dikuasai oleh ego, pas lagi marah, pas lagi emosi, bilang saya gak pernah lihat kamu itu baik. Ini jelas dibutakan oleh hawa nafsu. Maka hawa nafsu itu membutakan. Hawa nafsu itu membutakan. Qalat wal muradu bil kufri huna al kufrul asghar, yang dimaksudkan dengan kufur di sini bukanlah kufur yang mengeluarkan dari agama, melainkan kufur asghar, kufur kecil. Yaitu berupa kabair, berupa dosa besar. Kufur yang kecil itu dosa besar. Kufur yang besar ini dosa yang paling besar. Jadi jangan kufur asghar, jangan disepelekan. Kufur asghar itu dosa besar. Kufur ada dua, kufur yang akbar yang mengeluarkan dari agama, dan ada yang kufur asghar tidak mengeluarkan dari agama. Tapi kufur asghar itu sendiri sudah dosa besar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad tasi' berapa hadis? 5,196 haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala akhbarana At-Taimi an Abi Utsman an Usamah ibn Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuntu ala babil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berdiri di depan pintu surga. Fakana amata man dakhalaha al-masakin. Maka aku dapati mayoritas orang yang masuk surga adalah dari kalangan orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Sementara orang-orang yang kaya, ashabul jadd, yang punya kedudukan, yang punya harta, mereka masih tertahan. Tertahan ya kalau memang nanti lolos ya masuk surga, tapi belakangan kalau nggak lolos ya masuk neraka. Sedangkan orang miskin karena hisabnya sedikit, kalau yang baik dia cepat-cepat masuk surga. Maka mayoritas penghuni surga adalah dari kalangan para fuqara, dari orang-orang yang mereka itu fakir. Kenapa demikian? Karena rata-rata orang fakir itu mereka hatinya lembut. Sedangkan orang-orang yang agnia, orang-orang kaya itu merasa sombong dan congkak sehingga menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Illa man rahimallah. Sehingga rata-rata orang-orang kaya mereka itu terhalangi dari kebaikan disebabkan karena percaya diri mereka terhadap harta, bergantungnya mereka dan sombongnya mereka terhadap apa yang mereka miliki. Adapun orang-orang fakir, mereka lebih mudah untuk diajak, lebih mudah untuk menyambut, lebih mudah untuk menerima kebenaran karena mereka adalah orang-orang yang lemah. Ghairu anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Kalau masuk surga ini butuh proses lama, butuh hisab. Tapi bedanya kalau para penghuni neraka mereka sudah lebih duluan, qad umira bihim, telah diselesaikan, telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka.
Jadi proses untuk menuju surga dan menuju neraka itu masih lama menuju surga. Ada beberapa pintu, ada beberapa gate, pintu pemeriksaan. Adapun neraka maka nggak perlu diperiksa. Kalau sudah memang nggak lolos surga ya masuk neraka. Nggak ada lagi pintu-pintu penghentian. Berbeda dengan ke surga, ada beberapa pintu penghentian. Pintu hisab di terakhir nanti di depan pintu surga. Jangan sampai ada yang saling mendolimi, jangan sampai masih ada yang memiliki kedoliman kepada yang lain. Maka pintu menuju surga, fase-fase menuju surga itu lebih jauh daripada menuju kepada neraka. Menuju kepada neraka itu gak ada pintu-pintu pemeriksaannya lagi, sudah gak ada. Karena kalau orang sudah masuk di awal sudah gak mungkin salah. Berbeda dengan masuk ke pintu kebaikan, kadang ada beberapa seleksi. Tapi kalau pintu keburukan ini rata-rata gak butuh seleksi. Maka kata Nabi SAW, saya berdiri di pintu surga. Saya dapati mayoritas penghuninya adalah orang-orang miskin. Adapun orang-orang kaya saya lihat masih tertahan, masih di pintu pemeriksaan. Dan saya juga lihat para penghuni neraka, mereka semua sudah pada masuk. Ternyata rata-rata yang masuk ke neraka itu adalah dari kalangan para wanita. Maka para penghuni surga itu rata-rata adalah para fuqara. Gitu manusia di dunia kok enggak rela dengan menjadi orang miskin, mati-matian berusaha jadi orang kaya. Padahal menjadi orang miskin itu lebih aman resikonya, lebih ada jaminan untuk mendapatkan tiket surga, lebih mudah untuk mendapatkan tiket surga daripada menjadi orang kaya. Tapi manusia di dunia lebih semangat, lebih senang mati-matian menghilangkan kemiskinan dan menepis kemiskinan. Padahal dengan miskin seseorang lebih mudah untuk mendapatkan tiket surga. Dan dengan kekayaan belum ada jaminan untuk mendapatkan tiket surga. Bahkan kalaupun dapat tiket, prosesnya panjang. Lalu kenapa seseorang berusaha mati-matian untuk menjadi orang kaya? Hadis-hadis seperti ini, ketahuilah bahwasannya wanita dijadikan oleh Allah sebagai rata-rata penghuni neraka. Ketahuilah bahwasannya Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendolimi walaupun sebiji sawi. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Jadi jangan kemudian Allah gak adil. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wanita? Kenapa terus wanita yang dijadikan sebagai sasaran keburukan? Di dunia sudah diciptakan menjadi makhluk yang kurang, kenapa di akhirat diciptakan menjadi penghuni neraka? Allah gak adil. Jangan seperti itu. Kita harus beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendolimi meski sebiji sawi. Wa anallaha yujazi kullan bima yastahiq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti membalas setiap perbuatan, setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Adapun dalil-dalil seperti ini maknanya hanyalah ancaman supaya wanita itu semangat memperbaiki diri, dan bukan maknanya itu membuat mereka putus asa. Jadi wanita yang baik ketika mendengar hadis-hadis seperti ini, mereka tidaklah putus asa, tapi justru hadis-hadis seperti ini dijadikan sebagai pemacu semangat supaya menjadi wanita yang baik. Karena Rasulullah SAW memberitakan seperti ini, aku melihat kalian sebagai penduduk neraka, aku melihat kalian sebagai mayoritas penghuni neraka. Ini bukan berarti Rasulullah itu ingin menjadikan menakut-nakuti mereka supaya mereka putus asa, enggak. Tapi supaya mereka semangat untuk memperbaiki diri. Maka hadis-hadis seperti ini didatangkan untuk tahdzir, untuk memperingatkan wanita
dan juga untuk mengangkat semangat mereka agar mereka membebaskan diri dari kejaran api neraka. Dan juga hadis-hadis seperti ini seharusnya menjadikan kita semakin bersyukur ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebaikan ini. Seharusnya para wanita lebih bersyukur, alhamdulillah, dari sekian banyak wanita yang menjadi penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala semoga inginkan wanita-wanita kita yang ada di tempat ini dan juga di tempat-tempat yang lain dari kalangan wanita-wanita yang baik sebagai wanita-wanita pilihan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak wanita di dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Mereka diberi hidayah, maka menjadikan sampean semakin bersyukur. Karena wanita kondisinya seperti ini, daruratnya wanita, mayoritas penghuni neraka. Kemudian kita alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa lebih mensyukuri nikmat ini, lebih menghargai nikmat hidayah ini, lebih semangat dalam menyambut kebaikan, lebih semangat untuk menjaga nikmat ini supaya kita tidak terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan supaya seseorang tidak pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis-hadis seperti ini menjadikan seorang wanita yang diberi hidayah semakin bersyukur, sebab Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan bagi dia jalan menuju keselamatan di saat wanita-wanita yang lain mereka terbelenggu di dalam kebinasaan. Maka ini menjadikan sampean para wanita terkhusus lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan taufik kepada kebaikan, senantiasa berharap kepada Allah, dan juga senantiasa merasa takut dan wajib untuk beriman dengan takdir dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar dalil-dalil seperti ini, rasa takut harus ada, tapi jangan putus asa. Seharusnya justru hadis-hadis seperti ini menambah semangat dan memacu semangat untuk lebih giat dalam beribadah kepada Allah dan menyelamatkan diri dari api neraka. Qala akhrajahu Muslimun al-mujallad ar-rabi' bi raqam hadits 2236. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad at-tasi' bi raqam hadits 5198 haddatsana Utsman ibn al-Haytham qala haddatsana Auf an Abi Raja an Imran an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Imran bin Husain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku menilik, aku menilik ke surga, maka aku dapati mayoritas penghuninya adalah orang-orang fakir. Dan aku menilik ke neraka, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Akhrajahu Muslimun al-mujallad al-awwal bi raqam hadits 2096. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala al-mujallad ar-rabi' bi raqam hadits 2097 haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah. Kata Imam Muslim, haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz dari bapaknya, dari Syu'bah, dari Abu Tayyah. Abu Tayyah bercerita, kana li Mutarrif bin Abdullah imra'atan. Dahulu Mutarrif ibnu Abdullah punya dua istri.
Faja'a min indi ihdahuma, maka Mutarrif ibn Abdillah pada suatu hari datang dari salah satu dari keduanya, dari salah satu dari dua istrinya. Faqalatil ukhra, maka istri yang satunya lagi mengintimidasi dan menginterogasi sang suami. Ji'ta min indi fulana, kamu pasti datang dari si bangsat itu kan. Nah, itu biasanya gitu. Istri kalau sama istri satunya pasti punya sebutan buruk, pasti punya lakop gelar-gelar buruk. Ji'ta min indi fulana, kamu datang dari istrimu yang satunya kan. Gak ada apa-apa, gak ada petir, gak ada hujan, tiba-tiba seperti itu. Faqala ji'tu min indi Imran ibn Husain, maka Mutarrif ibn Abdillah mengatakan, aku datang dari Imran bin Husain. Namanya laki-laki kalau sering disakiti seperti ini, dia akan punya mode pembela. Laki-laki itu jangan disakiti terus. Kalau sering disakiti, dia lebih pandai. Laki-laki kalau sering dijahati, dia pun punya akal, lebih sempurna akalnya, maka dia pun lebih pandai. Aku datang dari Imran bin Husain, padahal ya datang dari istri satunya, tapi jawabnya aku datang dari Imran bin Husain. Dikatakan oleh para ulama, datangnya Mutarrif bin Abdillah dari Imran bin Husain ini bisa jadi sebelum datang ke istri satunya, atau bisa jadi sesudah datang ke istri satunya. Yang jelas ini nggak bohong. Dia juga nggak bilang enggak. Dia cuma bilang saya datang dari Imran bin Husain. Fahaddatsana, maka Imran bin Husain seorang sahabi menceritakan kepada kami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, inna aqalla sakinil jannatin nisa. Kebetulan hadisnya pas hantam wanita. Ini jawaban yang sangat cocok bagi wanita-wanita yang kurang kerjaan, menginterogasi suaminya ketika suaminya nggak bersalah apa-apa. Akhirnya pas, kebetulan secara takdir pun dia membawa hadis yang sangat bagus, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya paling sedikitnya penghuni surga adalah wanita. Dikatakan oleh para ulama, hadis ini dibawa kepada mungkin dulu di awal kali surga itu sebelum para wanita yang maksiat dikeluarkan dari neraka. Tadi kan kita katakan penghuni surga juga kebanyakan juga wanita. Lah hadis ini kok mengatakan bahwasannya penghuni surga, wanita di surga itu minoritas, sedikit. Sesungguhnya yang paling sedikit dari penghuni surga adalah wanita. Ini kata para ulama dibawa kepada sebelum wanita-wanita nakal itu dikeluarkan dari neraka, bukan perkara yang finish. Di awal kali mungkin surga masih belum dipenuhi oleh para wanita yang belum keluar dari neraka tadi. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali. Cuma hadis ini dibawakan oleh Mutarrif ibn Abdillah untuk mendidik istrinya yang menginterogasi dan mengintimidasi dia. Makanya kalau jadi wanita itu jangan kayak gini pada laki-laki. Laki-laki itu kalau sering diginikan, sering dijahatin gini, dia bisa lebih jahat. Kalau sering disakiti, sering dipojokkan, dia pun akan lebih pandai, lebih cerdik. Sering dibuat makar, dia pun pandai untuk membuat makar. Nah ini gak ada masalah apa-apa, tiba-tiba datang dari luar rumah terus langsung dicegat dengan pertanyaan, kamu datang dari istrimu satunya. Dia mau datang dari mana-mana, apa urusannya? Maka kebetulan dia pun bawa oleh-oleh yang bagus, dan dia mengatakan saya datang dari Imran bin Husain, seorang sahabat, dan menceritakan kepada kami bahwasanya Rasulullah mengatakan wanita itu memang kayak gini nih. Wanita itu menjadi minoritas penghuni surga ya karena kurang kerjaan seperti ini, menanyai suaminya yang gak bersalah apa-apa, diintimidasi dan diinterogasi.
Dalam kisah ini terdapat pelajaran bahwasanya makar wanita itu jangan dihadapi dengan kekerasan. Kalau istrimu membuat makar, maka hadapilah dengan makar yang lebih baik. Mutarrif di sini enggak menghadapinya dengan kekerasan, tapi dengan tamparan yang pedas dari hadis Rasulullah SAW. Dan juga bahwasanya seorang laki-laki yang soleh, seorang laki-laki yang enggak bersalah, dia akan dibantu oleh Allah untuk menghadapi istri-istrinya. Ini kebetulan Mutarrif ibnu Abdillah kebetulan enggak niat enggak apa, tiba-tiba dihadang sama istrinya dengan pertanyaan seperti itu. Akhirnya dia pun Allah Subhanahu wa taala takdirkan membawa oleh hadis yang sangat menohok sekali. Akhirnya istrinya nggak bisa bilang apa-apa karena sudah dibawakan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para wanita jangan sering-sering membuat makar terhadap suaminya, nanti kalian akan dikalahkan sebab para suami nggak bersalah. Qala wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala al-mujallad ar-rabi' safhah 205. Haddatsana Sulaiman ibn Harb wa Hasan ibn Musa qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Abi Ja'far al-Khadmi an Umarah ibn Khuzaimah ibn Thabit annahu qala kunna ma'a Amr ibn al-As fi hajjin aw umrah. Dari Umarah ibn Khuzaimah ibn Thabit, beliau bercerita, dahulu kami pernah bersama Amr ibn al-As, seorang sahabi, di dalam sebuah perjalanan haji atau umrah. Hatta idza kunna bimarrid Dhahran, sampai ketika kami sampai di tempat yang bernama Marud Dhahran. Marud Dhahran wa yuqalu Marud Dhahran maudhi'un ala marhalatin min Makkah, sebuah tempat persinggahan sebelum ke Mekah. Fa idza imra'atun fi haudajiha qad wada'at yadaha ala haudajiha. Tiba-tiba ada seorang wanita yang berada di dalam haudaj, di dalam kereta atau di dalam kemah di atas unta, namanya haudaj. Qad wada'at yadaha ala haudajiha, dia telah meletakkan tangannya di haudajnya, memamerkan perhiasannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain memamerkan perhiasannya. Qala famala fadakhala syi'ba, maka akhirnya Amr bin al-As menghindar dan akhirnya dia pun mencari jalan yang lain sehingga masuk ke celah bukit. Jadi karena mendapati ada wanita yang seperti itu, Amr bin al-As memilih untuk mencari jalan yang lain. Famala, maka dia pun belok. Jadi ketika berpapasan, namanya pergi bareng-bareng ke haji atau umrah kan banyak orang. Tiba-tiba di tengah perjalanan itu ada wanita yang kurang sopan atau ada wanita yang kurang bagus pemandangannya. Maka Amr bin al-As memilih untuk belok. Famala fadakhala syi'ba, maka dia pun masuk ke celah bukit. Syi'b adalah celah bukit. Jadi kalau ketemu ada pemandangan wanita yang enggak baik di jalan, jangan malah dibuntuti. Misalnya kita di lampu merah ya kan, terus ada wanita yang membuka aurat atau ada wanita yang mutabarrijat, jangan malah dibuntuti. Kalau bisa hendang segera disalib atau hendang segera ditinggalkan. Kalau kamu buntuti, ini adalah fitnah. Maka ini ya kawan, resiko di jalan seperti itu. Kadang kita sudah berusaha menjaga pandangan, kadang kita sudah berusaha bertakwa kepada Allah, tapi ada saja setan di jalan. Fadakhalna ma'hu, maka para pengikutnya ikut, maka kami pun ikut Amr bin al-As, menepi, minggir cari jalan yang lain. Faqala, maka Amr bin al-As menceritakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan. Dahulu kami pernah
bersama Rasulullah SAW di tempat ini. Fa idza nahnu bi ghirbanin katsiratin fiha ghurabun a'sam. Nah, tiba-tiba di tempat ini kami melihat banyak sekali gerombolan burung gagak, ghirban, jamak dari ghurab. Banyak sekali burung gagak. Nah, di dalam kerumunan burung gagak tadi ada seekor burung gagak yang a'sam. A'sam itu adalah yang burung hitam yang ada putihnya, itu namanya a'sam. Fi ba'dihi bayadun, itu namanya a'sam. Sapi hitam, kemudian entah ada di sebagian tubuhnya itu putih atau warna lain, itu namanya a'sam. Belang. Tiba-tiba gagak yang segitu banyaknya warnanya hitam, di situ ada gagak belang warna putih. Ada yang ada bagian putihnya. Ahmarul minqar warijlain, paruhnya berwarna merah. Minqar, paruhnya berwarna merah. Warijlain, dan juga kakinya berwarna merah. Ini gagak gunung. Ini langka, jenis langka, ini gagak gunung. Ada gagak itu yang kalau gagak umumnya paruhnya hitam, semua badannya hitam, matanya hitam, itu gagak burung bangkai, burung yang suka makan bangkai. Ini ada yang aneh, ada yang langka, spesies langka, paruhnya warnanya merah dan kakinya warnanya merah, gagak gunung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu al-jannata minan nisa'i illa mithlu hadzal ghurabi fi hadhil ghirban. Rasulullah SAW memberikan gambaran tidak masuk surga dari kalangan para wanita kecuali seperti satu gagak ini dari gagak-gagak yang lain. Maknanya yang masuk surga dari kalangan para wanita itu sedikit, 1 banding sekian dari kerumunan gagak tadi. Mahfum? Rasulullah melihat burung gagak banyak, kemudian ada satu spesies langka. Rasulullah bilang, nah ini wanita satu, ini kayak wanita. Wanita dari sekian banyak wanita yang masuk surga itu hanya sekian saja. Maka sampean bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak wanita, kok kenapa sampean yang dipilih untuk menerima agama ini, untuk memahami agama ini? Maka berusaha untuk menjadi wanita yang baik. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah dengan doa-doa mensyukuri nikmatnya. Berusaha menjadi wanita yang baik, nurutlah pada suami, jangan mendolimi laki-laki, jangan mengkufri mereka, jangan mengintimidasi mereka, jangan memojokkan mereka, jangan mendesak mereka, jangan menyulitkan hidup mereka. Jadilah wanita yang mendampingi, bukan yang menyulitkan, bukan yang merepotkan. Jadilah pendamping, bukan wanita yang merepotkan. Makanya ini adalah nikmat yang lebih besar daripada laki-laki. Laki-laki banyak yang masuk surga, wanita lebih sedikit yang masuk surga. Maka semakin sedikit berusahalah untuk mencari peluang itu. Semakin sedikit tiketnya, semakin harus diburu. Semakin sedikit tiket itu, maka semakin wajib diburu. Karena siapa yang kuat masuk ke dalam neraka. Wa akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak al-Mujallad ar-Rabi' safhah 202, safhah 602. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak, wa qala sahihun ala syarti muslimin wa lam yukhrijahu. Kitab Mustadrak itu adalah kitab yang disusulkan kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Al-Hakim mencari hadis-hadis yang menurut beliau setara dengan hadis-hadis Bukhari dan Muslim, lalu disusulkan. Ini bawa ke sana, ke Sahih Bukhari dan Muslim, padahal ya enggak. Makanya Imam Hakim mengatakan sahihun, hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim, tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim enggak mengeluarkannya. Sayang sekali, seharusnya dikeluarkan. Itu kata Imam Hakim. Makanya dikatakan mustadrak, sesuatu yang disusulkan. Wa qawluhu illa mithlul ghurabil a'sam, kecuali seperti gagak yang langka, yang a'sam, yang ada belangnya.
Qala fi nihayah, berkata Ibnul Athir di dalam Nihayah, huwal abyad al janahain, yaitu yang ada putih-putihnya di bagian sayap, di bagian kedua sayapnya. Wa qila abyadur rijlain, ada yang mengatakan juga kakinya putih. Arada qillata man yadkhulu minan nisa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengan perumpamaan itu adalah sedikitnya orang yang masuk surga dari kalangan para wanita. Lianna hadzal wasfa fil ghirbani azizun qalilun, karena sifat seperti ini yaitu gagak belang di dalam spesies gagak ini azizun sangat langka, qalilun sangat sedikit sekali. Intaha dari An-Nihayah. Qala wa qawluhu la yadkhulul jannata minan nisa'i ay nisa'ud dunya. Di dalam masuk surga dari kalangan para wanita adalah nisa'ud dunya. Kalau dari kalangan bidadari, banyak sekali bidadari di surga. Satu orang istrinya 70 bahkan lebih. Bisa diketahui wong wedok tok di kono. Di surga isinya wanita semua. Satu orang laki-laki membawa 70 istri bahkan lebih. Bayangkan kayak apa ramenya. Maka dikatakan di sini ini nisa'ud dunya, dari kalangan wanita manusia. Itu sedikit. Wa kaunun nisa'i aktsaru ahlin nar, keberadaan wanita itu menjadi mayoritas penghuni neraka, innama huwa bisababi amalihim. Semua itu disebabkan amal perbuatannya. Wala yadlimu rabbuka ahad, dan Allah enggak zalim. Jadi hadis-hadis seperti ini jangan membuat kita putus asa. Kalau kita beramal dengan amal baik, menjadi wanita, berusaha menjadi wanita yang baik, ya insya Allah kita berharap kita menjadi penghuni surga. Jadi jangan pasrah kepada takdir. Sebagaimana dalam pelajaran takrib dan muriyah, gak boleh pasrah dengan takdir, karena kita gak tahu takdir kita. Jangan menyerah kepada takdir. Sebagaimana dalam urusan dunia kita berusaha, maka dalam urusan akhirat kita juga harus berusaha. Maka Allah memasukkan wanita ke dalam neraka itu bukan karena Allah zalim, tapi karena amalan perbuatan mereka. Jadi kalau amalannya baik, ya insya Allah masuk surga. Kalau amalannya buruk, nah ini yang masuk neraka. Waliyadu billah. Fayajibu an nuwaddina anfusana, wajib bagi kita untuk menyiapkan diri kita untuk nuwaddina anfusana, itu yang menaruh diri kita di bawah untuk jadi pijakan, menyiapkan diri kita lil istislam li syar'i rabbina, untuk pasrah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jahilan nisa'u la najhal, dan kalau para wanita itu mereka itu bodoh, kita jangan sampai bodoh seperti mereka. Nah ini nasihatnya. Kalau dikatakan wanita itu adalah mayoritas penghuni neraka, kalau wanita-wanita yang lain jadi penghuni neraka, kita jangan sampai. Caranya gimana? Di saat para wanita bodoh, kita jangan bodoh. Wa idza asaina la nasi, di saat mereka banyak durhaka, kita jangan banyak durhaka. Wala nagtaru bisuwaihibatil fandamah al-mutamarridati ala syar'illah, dan kita jangan tertipu dengan para suwaihibat, tasghir dari sahibat, suwaihibat al-fandamah, para wanita-wanita yang berlagak seperti tentara, al-fandamah, wanita-wanita yang sok. Kalau kita lihat wanita-wanita di luar sana, mereka itu adalah sok-sokan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sok-sokan gini. Maka dikatakan suwaihibatil fandamah sebagai tasghir, sebagai peremehan. Kita jangan sampai menjadi wanita yang sok-sokan, al-mutamarridat, yang membangkang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya. Di saat wanita-wanita lain menjadi penghuni neraka, kita jangan sampai menjadi penghuni neraka. Kita harus berusaha untuk menjadi penghuni surga. Di saat wanita lain bodoh, kita jangan mau bodoh. Di saat mereka jelek, kita jangan mau jelek. Itu caranya. Fa innallaha yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taati kebanyakan orang yang di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka jangan taklid, jangan latah untuk mengikuti gaya wanita-wanita barat, wanita-wanita Korea, wanita-wanita fusak, wanita-wanita fasikot. Ini jangan sampai latah.
Ikutilah para sahabiyat, contohlah mereka. Dunia ini memang akan menampilkan kepada kita contoh-contoh yang gak baik, yang menggiurkan, memang iya, tapi kita jangan sampai terpengaruh. Kita jangan sampai terpengaruh dengan kondisi lingkungan, dengan kondisi zaman yang sudah semakin buruk ini. Mudahnya keburukan ditampilkan di mana-mana, jadi jangan terpengaruh. Kalau kita terpengaruh dengan sekitar, kita akan tersesatkan dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna, tidaklah mereka mengikuti kecuali dhann, wa inhum illa yakhrusun, tidak juga mereka kecuali berdusta, yakhrusun, menebak-nebak atau menerka-nerka. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Bimu'minin adalah khabar aktsarun nas, walau harasta jumlah i'tiradiyah. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu beriman meskipun kamu berusaha. Walau harasta, walaupun kamu berusaha, mereka tidaklah beriman kebanyakannya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku ini yang banyak bersyukur. Kalau kita nuruti kebanyakan manusia, kita akan jadi orang jelek. Fa idza aradti al-izzata fid dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar famtathili awamirallah. Kalau kamu wahai wanita ingin kejayaan di dunia dan di akhirat dan kemenangan untuk meraih surga dan selamat dari neraka, maka lakukanlah perintah-perintahnya Allah. Wajtanibi nawahiyah, dan jauhilah larangan-larangannya. Wa tamassaki bil kitab was sunnah, dan berpegang teguhlah dengan Alkitab dan As-Sunnah ala fahmi salafis salih, sesuai dengan pemahaman para salafun salih. Fa innallaha yaqul, karena sesungguhnya Allah berfirman, walladzina yumassikuna bil kitab, dan orang-orang yang mereka itu berpegang teguh erat dengan Alkitab, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan zakat, mereka menegakkan salat, inna la nudhi'u ajral muslihin, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Jadi jangan putus asa wahai para wanita. Seandainya saudari-saudarimu atau seandainya sebaya-sebayamu menjadi para penghuni neraka, maka kamu harus berusaha menyelamatkan diri, kamu harus berusaha mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, kalau kamu berusaha dan kamu minta kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kerja kerasmu. Semoga ini bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.